Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu ASN dan pensiunan PNS yang terhormat. Kembali lagi di channel ASN Abad 21, channel yang komit untuk menyampaikan informasi fakta dan channel yang konsisten anti terhadap berita hoax. Nah, di video kali ini kami akan menyampaikan 8 program hasil cepat nih yang dicanangkan Prabowo di masa jabatannya nanti Bapak Ibu untuk 2025, tentu mulai Januari. Kalau pelantikan kan mulai Oktober 2024. Nah, untuk tahun 2025 ada 8 program yang sudah dipadu-padankan dengan pemerintahan saat ini. Dipadu-padankan yang dimaksud adalah sudah disesuaikan dengan RAPBN saat ini. RAPBN Rencangan Anggaran untuk APBN 2025. Karena kan memang kita ketahui yang menyusun RAPBN saat ini masih pemerintahannya Pak Jokowi dalam hal ini. Nah, harus sinkron dengan program-program dari Pak Prabowo, karena kan nanti yang melaksanakan anggaran 2025 itu kan adalah Pak Prabowo, seperti itu. Nah, apa saja 8 program itu? Oke, kita mulai pembahasannya. Ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terkait RAPBN 2025 dalam konferensi persnya kemarin, dan ini resmi ya. Konferensi persnya dihadiri oleh beberapa menteri, disiarkan langsung juga di medianya Kementerian Keuangan, dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan lain-lain seperti itu. Nah, apa saja 8 program hasil terbaik cepat Prabowo yang sudah dipadu-padankan dengan RAPBN 2025? Yang pertama adalah memberikan makanan bergizi sehat untuk 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Jadi ini tetap menjadi program andalan makanan bergizi sehat yang kita mengenalnya kemarin, program makan siang gratis itu. Tapi ini perlu kita garis bawahi, makan siang gratis ini bukan berlaku untuk umum masyarakat, tapi sasarannya adalah para pelajar, termasuk mungkin juga ibu hamil, seperti itu. Yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Yang ketiga, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, membangun rumah sakit lengkap berkualitas di tingkat kabupaten kota. Ini tentunya sangat bagus programnya. Yang ketiga adalah keempat, membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Kemudian memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi, kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial, serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Kemudian pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah murah, bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, dan 914.573 unit hunian tapak dan vertikal. Yang ketujuh, menaikkan gaji ASN. Nah, ini yang terkhusus untuk Bapak Ibu ASN, termasuk juga pensiunan. Kenapa? Karena ketika berbicara kenaikan gaji ASN, maka polanya selama ini itu tetap bersamaan dengan kenaikan gaji pensiunan PNS. Ketika keluar peraturan pemerintah terkait penyesuaian gaji ASN, selalu bersamaan dengan penyesuaian gaji pensiunan. Jadi memang tidak disebut pensiunan, tapi asumsi kami ketika disebutkan ASN ini akan mengarah ke pensiunan, karena kita ketahui selama ini begitu. Kenaikan gaji 2024, 2019, 2015 ya, 2014 juga itu selalu bersamaan kenaikan gaji itu. Bahkan 2024 kita ketahui kemarin pensiunan itu lebih tinggi, di angka 12%, sementara ASN aktif 8%. Nah, menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, nakes, penyuluh, TNI, dan Polri secara bertahap. Kemudian yang ke-8, mengoptimalisasikan penerimaan negara. Ini 8 program hasil terbaik cepat Prabowo yang sudah dipadu-padankan dengan RAPBN 2025. Kita berharap kenaikan gaji ASN ini juga tetap mengikuti pola yang sudah ada, disusul dengan dimana ketika gaji ASN naik, pensiunan juga ada kenaikan gaji. Memang di sini ada redaksi terutama guru, dosen, nakes, penyuluh, TNI, Polri secara bertahap. Tapi secara teknis Bapak Ibu ini belum ada disampaikan, baik dalam bentuk juknis atau seperti apa, belum ada. Yang disebut adalah menaikkan gaji ASN, seperti itu Bapak Ibu. Kami akan update informasinya kalau memang ada informasi terbaru dan valid. Hingga selanjutnya
Bapak Ibu Menteri, jatahnya kami kurangi tinggal 5 menit. 5 kali 6, 30 menit, karena selanjutnya ada sebagian dari kita perlu berangkat ke IKN. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Menteri Bappenas, Pak Soeharto, 5 menit. 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi, penduduk Maret 2024 dapat 0,68 juta dibandingkan Maret 2020 dari sisi 0,33. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya akan sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat, program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya ini yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman 50 sampai 80 ribu hektar, dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250 yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TB dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8, tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh taskan. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Bappenas, silakan meninggalkan.